Kapal Israel meledak. Iran dituding jadi dalang ledakan kapal Israel di Teluk Oman. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan Iran bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di kapal milik negara Zionis itu di Teluk Oman. Iran ingin menyerang infrastruktur Israel dan warga Israel, kata Gantz. Lokasi kapal yang relatif dekat dengan Iran menimbulkan anggapan penilaian bahwa itu adalah ulah warga Iran, imbuhnya. Saat ini, pada tingkat penilaian awal, mengingat kedekatan dan juga konteksnya, itulah penilaian saya, kata Gantz, seraya menambahkan bahwa penyelidikan lebih dalam masih harus dilakukan seperti dikutip dari Al Arabiya pada Minggu 28 Februari 2021. Kapal pengangkut kendaraan bernama MV Helios Ray itu mengalami ledakan di Teluk Oman. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat di Washington mengatakan ledakan itu telah meninggalkan lubang di atas garis air di kedua sisi lambung. Penyebabnya tidak segera jelas dan tidak ada korban yang dilaporkan, ungkapnya. Kapal itu dimiliki oleh perusahaan Tel Aviv bernama Ray Shipping melalui perusahaan yang terdaftar di Isle of Man menurut database pengiriman PBB. Media Israel kan menyebut pemilik kapal adalah Rami Ungar dan mengutipnya pada hari Jumat yang mengatakan kerusakannya adalah 2 lubang diameternya sekitar 1,5 meter. Tetapi belum jelas bagi kami apakah ini disebabkan oleh tembakan rudal atau ranjau yang dipasang di kapal. Ketegangan meningkat di kawasan Teluk sejak Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada tahun 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar. Washington menyalahkan Iran atas sejumlah serangan terhadap pengiriman di perairan Teluk yang strategis, terutama pada 4 kapal, termasuk 2 kapal tanker minyak Saudi pada Mei 2019, namun Iran membantah melakukan serangan itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, jika Iran dapatkan senjata nuklir, Israel akan melakukan segalanya, saking ketakutan. Israel tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan melakukan segalanya untuk mencegah kepemimpinan Teheran mendapatkan senjata nuklir. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan senjata nuklir, apalagi dengan Iran. Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara, kata Netanyahu pada upacara peringatan pertempuran Tel Hai tahun 1920. Dengan atau tanpa kesepakatan kami akan melakukan segalanya sehingga Iran tidak dipersenjatai dengan senjata nuklir, imbuhnya, seperti dikutip dari Sputnik pada Rabu 24 Februari 2021. Pernyataan Netanyahu muncul setelah dia mengadakan pertemuan strategis yang mencakup Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, Kepala Staf IDF Legend Aviv Koshavi, dan juga Kepala Mossad Yossi Cohen. Pertemuan itu membahas kesediaan pemerintahan Biden untuk bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir. Pada tahun 2015, Iran menandatangani rencana aksi komprehensif bersama JCPOA dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB Jerman dan juga Uni Eropa. Perjanjian ini mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi atau keringanan sanksi. Pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA, pertama-tama batasan pengayaan uranium. Pada bulan Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya sebagai tanggapan atas
Hal yang terjadi pada ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Farizadeh yang merupakan salah satu tokoh kunci di balik program nuklirnya. Teheran menyalahkan pembunuhan itu pada Israel pada bulan Januari. Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20% di pabrik pengayaan bahan bakar Fordo. Sementara pekan lalu Teheran memutuskan untuk membatasi inspeksi situs nuklirnya oleh IAEA. Pada pertengahan Januari, media Israel melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang merundingkan kembalinya Washington ke kesepakatan itu, mungkin untuk memperkenalkan perubahan tertentu padanya. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengatakan saat itu bahwa apapun yang terlihat seperti perjanjian saat ini atau versi yang lebih baik akan menjadi kesepakatan yang buruk dari sudut pandang operasional dan juga strategis. Dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh Israel, ujarnya. Sementara itu, 3 roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Milisi pro-Iran terang-terangan akui ulahnya ini. Mengapa demikian? Ada apa? 3 roket diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di wilayah Kurdi di Irak Utara. Serangan roket yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat ini seketika menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Akibat gempuran roket, sekiranya 5 orang yang termasuk seorang personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka dan 1 orang harus pergi. Agresi roket yang tak terduga itu terjadi pada Senin 15 Februari 2021 pada pukul 9:30 waktu setempat malam. Serangan roket disebut-sebut sebagai serangan yang paling berbahaya dalam kurun 1 tahun belakangan ini dan akan berdampak pada moral pasukan Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Saraya Aulia Al-Dam, sebuah milisi yang pro terhadap Iran yang menjadi musuh utama Amerika Serikat, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang ditujukan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di bandara dekat kota Erbil tersebut. Pada Selasa 16 Februari 2021, juru bicara koalisi Amerika Serikat mengatakan serangan 3 roket yang terjadi pada Senin kemarin itu menyasar pasukan koalisi Amerika Serikat di Erbil, ibu kota Kurdi, di dekat bandara. Bandara dilaporkan ditutup dan penerbangan dihentikan karena masalah keamanan. Jurnalis Reuters melaporkan bahwa dia mendengar beberapa ledakan keras dan melihat kebakaran terjadi di dekat bandara. Serangan-serangan yang terjadi di belakang ini ke pangkalan militer Amerika Serikat berawal dari berpulangnya Jenderal Iran oleh serangan drone Amerika Serikat yang harus mengambil nyawa dari Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan pendiri Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Mohandes.